warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ketegang Studio. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video-video saya yang kemarin. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang memasukkan furnitur ke denah yang telah kita buat kemarin, dan juga memberikan arsiran-arsiran pada denah sehingga tampak lebih hidup lagi denahnya. Oke, untuk videonya kita langsung saja, let's go. Baik, ini adalah hasil dari kerja belajar kita kemarin. Hasilnya seperti ini, dan setelah itu kita akan lanjutkan ke pembuatan furniturnya atau memasukkan furnitur ke denah yang telah kita buat kemarin. Dan selain itu kita juga akan menambahkan sedikit sentuhan-sentuhan agar supaya denahnya tampak hidup. Seperti contohnya kita akan membuat pola karbonnya, kemudian arsiran pada taman, dan setelah itu memberikan sedikit heads di bagian ruangan-ruangannya, yaitu heads keramik. Dan langsung saja kita memasukkan furniturnya ke denah. Untuk furnitur ada beberapa cara untuk memasukkan furnitur ke dalam denah. Salah satunya dengan cara DC kemudian enter, dan teman-teman bisa cari di NAS, kemudian di sini ada Design Center, dan di sini ada, klik saja Design Centernya, dan di sini ada banyak sekali pilihan. Ada analog, ada AutoCAD, tekstil, ada basic electric, dan di sini masih banyak lagi. Ada home space, ada home design, dan di sini ada landscaping juga, kemudian ada kitchen dan plan, dan baik, buka saja home space. Setelah itu klik blok, dan di sini ada banyak sekali furnitur yang nantinya akan kita masukkan sesuai dengan kebutuhan di ruangan kita. Kemudian saya di sini akan mengambil sebuah bed queen. Bed queen ini akan saya ambil dengan cara double klik, kemudian klik OK. Setelah itu klik di bagian gambar kerjanya. Apabila sudah, untuk memilih kembali, teman-teman bisa klik objeknya lagi, kemudian klik OK, dan klik lagi. Klik OK, dan klik. Seperti itu caranya. Klik OK, dan klik. Itu adalah cara yang pertama. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa klik di keyboard, dengan klik CTRL+3, dan di sini ada banyak sekali tab-tabnya. Ada electrical, ada mechanical, dan di sini ada arsitektur. Di arsitektur ini ada press, vehicle, dan ada toilet juga. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Caranya tinggal klik dan taruh di gambar kerja teman-teman. Setelah itu close. Untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan
file block yang telah saya sediakan di link deskripsi, dan teman-teman tinggal download saja. Ini dia file blocknya, dan di sini lengkap sekali. Namun ukurannya sangat besar, yaitu sekitar 100 MB. Jadi ini sangat berat sekali. Teman-teman yang kiranya tidak memiliki spek tinggi di laptopnya, saya tidak merekomendasikan karena membukanya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun ini sangat lengkap sekali. Tapi apabila teman-teman ingin mencoba membukanya, silakan saja. Dan saya telah di sini banyak sekali. Dan tentunya berat sekali untuk mengambil file di sini. Di sini ada mobil dan ada tempat tidur, ada kursi, dan sini ada set untuk ruang tamu. Banyak sekali, ada sofa juga dan lain sebagainya. Saya juga menyediakan link untuk file download yang saya pilih-pilih, jadi filenya tidak terlalu berat. Saya pisahkan seperti ini. Teman-teman yang ingin mendownload tinggal download saja. Jadi saya memindahkan file yang ada di sini ke file yang baru agar supaya tidak terlalu berat ketika saya membutuhkan blok yang ingin saya gunakan. Di sini ada tempat tidur dan cara memakainya. Kalian bisa gunakan misalkan saya ingin menggunakan tempat tidur yang ini, blok saja tempat tidurnya, kemudian klik Ctrl+C, kemudian kita pastekan ke denah yang telah tersedia, ke denah contohnya, kemudian Ctrl+V, kemudian klik, dan apabila sudah, kita skala dengan cara SC, kemudian enter, klik, kita skala sesuai atau sesuai dengan proporsi seperti ini. Jadi untuk memasukkan furnitur ini itu jangan asal-asalan, maksudnya ketika tempat tidur ini udah nggak muat, jangan dikecilkan sampai dengan 2 kali lipat lebih kecil dari kasur aslinya. Itu tidak disarankan. Itu cara mengambil furnitur dengan cara dari DC enter, ada Ctrl+3, kemudian ada menggunakan file block yang teman-teman bisa buka dengan cara double klik filenya, dan silakan download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Saya close saja filenya supaya tidak berat. Yap. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Untuk teman-teman yang mengambil file furniturnya di Ctrl+3, teman-teman bisa menggunakan tanda segitiga ini untuk mengubah model dari furniturnya.
atau model dari objeknya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada sport card slide dari samping, bisa kita lihat, dan di sini ada top sport ke top. Sangat simpel sekali. Di sini ada sedan front dan truck front. Ini adalah sedan top. Lihat, sangat mudah. Begitu pula tanaman. Di sini ada palm elevation. Lihat, palm yang tinggi. Seperti itu. Itu ketika teman-teman menggunakan CTRL plus 3. Dan kita blok semua bloknya, kita ubah ke layar furnitur. Baik, jika sudah, kita masukkan satu persatu ke denah. Yang pertama akan saya masukkan yaitu tempat tidur terlebih dahulu. Saya masukkan, sudah tidak muat lagi. Saya rasa terlalu besar. Saya akan menggunakan tempat tidur atau kasur ini saja. Seperti biasa, untuk mengubah-ubah posisinya kita bisa menggunakan RO kemudian enter. Kita klik, dan untuk memindahkannya atau untuk mengkopinya klik CO enter, kemudian klik objeknya, kemudian tarik, dan kita sesuaikan ke tempat yang sesuai. Oke, untuk tempat tidur, atau bisa lihat contoh untuk penempat oke, untuk tempat tidur. Di sini ada kasur, kemudian saya ingin membuat sebuah meja dengan ukuran 40 cm kali 40 cm. Di sini ada meja. Kemudian kita Maps Pro, MA enter, klik dan klik mejanya. Dan setelah itu saya akan masukkan lampu tidur. Saya akan copy, klik, dan masukkan ke meja tidurnya. Oke, kita lanjutkan dengan CO, kemudian klik dan tarik, kemudian klik lagi. Setelah itu saya akan membuat sebuah lemari dengan ukuran 50 atau 40 kali 120 cm. Kemudian kita rotasi. Dan untuk teman-teman, ketika ingin membuat furnitur, jangan lupa untuk mengubah layernya ke layar furnitur terlebih dahulu. Kemudian RO, remove. Saya akan menaruh lemarinya di sini saja. Oke. Di sini ada lemari, kemudian di sini ada lampu tidur dan
Untuk kamar yang di sebelahnya, teman-teman bisa mirror saja dengan cara MI, kemudian enter, klik, kemudian enter lagi. Kita hapus saja untuk lampu tidurnya karena ruangan yang tidak memadai, jadi tidak perlu menggunakan banyak furnitur di ruangan tersebut. Kemudian untuk ruang tamu saya menggunakan sofa yang dua ini saja. Klik, kemudian RO, enter, klik, kemudian tarik, kemudian klik lagi, dan kita pindahkan dengan cara M, enter. Oke, untuk sofanya kemudian kita sesuaikan. Kita buat meja dengan ukuran 40 kali 90. Ini adalah sofa dengan ukuran 40 kali 90, dan kemudian kita sesuaikan saja furniturnya agar supaya lebih tertata lagi. Perintahnya hanya move dan M, enter, kemudian tarik atau menggunakan rotasi, RO, enter, klik dan tarik, kemudian C, enter, klik lagi. Itu untuk mengcopy sekaligus merotasi. Ya, rasanya ini kurang besar sedikit, saya akan tambahkan 10 cm dengan cara S, enter, klik, saya tambahkan 100. Oke. Atau saya ingin mencari sofa yang lebih kecil saja. Untuk sofa atau saya ingin membuat sofa yang single. Berhubung di desa Sengkara itu tidak ada sofa yang single, jadi saya ingin membuatnya custom. Caranya, explode terlebih dahulu dengan cara X, enter, sehingga bloknya itu terpecah. Langkah berikutnya, stress, klik garis blok terlebih dahulu atau seleksi terlebih dahulu bagian samping sofanya, kemudian klik S, enter, klik bagian sisi yang dalam ini, kemudian tarik seperti itu contohnya. Kemudian hapus saja garis ini dan kita blok ulang dengan cara B, enter, kita beri nama sofa single. Single. Kemudian kita masukkan ke gambar denahnya, dan berikutnya saya tunjukkan sedikit sentuhan untuk meja lampunya. Maaf, kita copy, CO, enter, kemudian klik dan klik lagi. Oke. Sedikit mengingatkan, ketika saya menggambar, saya itu sering mengaktifkan F8 sehingga garisnya itu selalu lurus seperti ini. Dan ketika saya ingin agar posisinya itu bisa bebas ke segala arah, saya menekan shift seperti ini.
Jadi saya jarang sekali mengontak-ngatik menggunakan F8, tapi dengan cara menekan shift-nya. Mungkin apabila teman-teman ingin mencoba cara seperti saya, silakan saja, atau bisa dengan menggunakan F8 juga tidak masalah. F8 lagi, seperti itu. Baik, untuk kami sudah, kemudian dapur. Ketik L, kemudian enter, dan masukkan angkanya. Di sini saya memasukkan 60 cm atau 600 mili, kemudian enter, kemudian tarik ke samping dan pertemukan dengan dinding bagian dalamnya. Apabila sudah, kita masukkan meja dapurnya. Kita cari meja dapurnya di DC center. Di sini ada kitchen, dan kita cari, ini dia, ada meja atau ada tempat cuci piringnya. Saya ambil yang single saja, double klik, kemudian oke. Atau teman-teman bisa mencarinya di file blog yang telah tersedia di link download. Teman-teman bisa download dan cari tempat cuci piringnya, itu bervariasi, banyak sekali. Oke, saya masukkan di sini dan saya ubah layernya. Saya seleksi terlebih dahulu. Saya ubah ke layar sanitizer. Oke, dan untuk dapur, ruang tamu, dan kamar sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke toilet. Di toilet ini saya menggunakan toilet yang ini. Kita ubah ke mode plan, kemudian kita copy dan kita masukkan ke toiletnya. Kita ubah posisi toiletnya dengan cara ketik R, kemudian enter, klik dan tarik ke atas, kemudian enter, dan kita move dengan cara M, enter, klik. Dan saya posisikan untuk klosetnya, saya di posisi yang ini, di posisi sebelah sini. Kita tambahkan lagi floor drainnya. Floor drain ini itu untuk pembuangan air dari toilet ke saluran air. Seperti ini, saya akan masukkan floor drainnya di sini. Kemudian saya tambahkan untuk shower setnya. Saya akan taruh di sini. Oke. Dan apabila sudah, seleksi semua yang ada di toilet, kemudian ubah ke sanitizer. Oke, dan sanitizer pun sudah selesai. Dan untuk memasukkan dan kita tambahkan di sini garis silang yang nantinya akan menjadi sebuah simbol bahwa ini adalah lemari. Kita ubah ke warna nomor 8 dan kita mirror dengan cara MI, enter, klik bagian tengah-tengahnya dan klik lagi dan enter. Baik, untuk furniturnya sudah selesai. Kita lanjut ke carport. Untuk membuat carport, ketik REC, enter, sebelumnya ubah terlebih dahulu ke layer carport dan kita buat REC, kemudian enter dan klik di sudut dan di
sudut bawah kanan. Setelah itu kita pindahkan saja dengan cara M, kemudian enter dan klik objeknya dan tarik ke kanan dan klik lagi. Setelah itu saya akan membuat garis pembagi dari karpetnya dengan cara L, enter, kemudian klik bagian tengah yang rectangle tadi, kemudian tarik dan klik lagi. Dan apabila sudah, saya offset karpetnya dengan cara O, enter, saya offset dengan jarak 50, kemudian klik bagian sisi yang tadi telah kita buat, enter, kemudian saya offset 2,5 cm atau 25 mili, kemudian klik garis pembaginya tadi, geser ke kanan dan klik geser ke kiri, dan kemudian enter. Kita explode garis rectangle-nya dengan cara X, enter, sehingga rectangle-nya itu terpecah. Setelah itu saya copy dan saya tarik ke bawah dan beri jarak 50 cm atau 500 mili. Maaf, saya beri jarak 80 cm dan hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa membuat rectangle kembali dengan cara REC, kemudian enter, klik, dan klik lagi. Lakukan hal yang sama di untuk sebelah kanannya, klik, dan klik lagi. Hasilnya akan seperti ini. Ada rectangle di bagian dalam seperti ini. Setelah itu kita hapus saja garis bantunya. Kita hapus. Selain rectangle yang barusan kita buat, kita hapus saja. Kemudian enter. Ini juga sama. Enter. Dan kita copy dengan cara CO, enter. Klik bagian luar rectangle yang kita buat. Klik di sini, kemudian tarik. Klik di bagian rectangle yang kecil ini. Klik di bagian sini. Lakukan hal yang sama. Klik di bagian sini, bagian sebelah sini jangan lupa. Klik juga bagian sebelah sini dan sebelah sini, kemudian sebelah sini. Apabila sudah, kita rapikan untuk bagian ujung bawahnya dengan cara seleksi objeknya, klik vertex tengahnya, kemudian tarik ke atas. Dan sebelah kanan juga sama, klik, tarik ke atas, dan klik. Setelah itu kita buat heads-nya dengan cara H, enter. Sebelumnya saya akan membuat warnanya ini menjadi warna 9 terlebih dahulu. Seperti itu caranya. Seleksi semua objeknya, klik, dan cari nomor. Saya ulangi, klik dan cari nomor 9, kemudian escape dan kita cari heads-nya dengan cara H, enter. Kita cari Archon seperti ini, kemudian klik. Apabila terlalu kecil atau terlalu rapat, kita bisa mengubah skalanya ke angka
masih terlalu kecil. Saya coba untuk angka 50 dan ini udah proporsional menurut saya. Dan klik dan klik, setelah itu klik enter. Nah, apabila sudah, kita seleksi semua objeknya dan kita masukkan ke carport dengan cara enter, klik sudutnya dan kemudian klik di bagian ujung sini. Dan untuk carport sudah selesai. Kita lanjutkan ke arsiran rumputnya. Untuk arsiran rumput ini kita menggunakan head seperti tadi. Berhubung ini ada teks, jadi agak sulit untuk menghead ketika ada teks di sini. Teman-teman bisa freeze terlebih dahulu untuk teksnya. Klik kemudian freeze teksnya sehingga teks sudah tidak terlihat lagi. Dan kita klik enter. Kita cari arsiran untuk rumput, yaitu arsiran, kita cari grass. Nah, ini ada grass. Klik objek yang ingin kita hatch. Setelah itu kita ubah skalanya, kita sesuaikan saja agar tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu longgar. Dan seperti ini hasilnya. Apabila sudah, kemudian klik enter. Dan di sini masih menggunakan layer carport. Untuk menggantinya seperti biasa, klik bagian sini, kemudian cari layar taman dan klik layar taman tersebut. Setelah sudah, kita hatch untuk sebelah sini dengan cara enter, kemudian klik dan klik enter. Setelah sudah, kita maps prop saja dengan cara enter, klik tamannya atau klik hatch rumputnya, kemudian kita klik bagian rumput di belakang. Oke. Untuk bagian rumput sudah selesai, dan setelah itu saya ingin membuat hatch keramik di lantai. Untuk hatch keramik di lantai, teman-teman bisa menggunakan freeze terlebih dahulu untuk menyembunyikan layar furniturnya terlebih dahulu, seperti ini. Dan juga ini tidak perlu. Kemudian klik hatch, enter, kemudian kita ubah pengaturannya dari pattern kita ganti ke user defined. Dan di sini kita ubah di propertiesnya. Di sini ada double yang artinya garisnya itu akan membentuk pola seperti keramik. Dan di sini ada head spacing. Head spacing ini kita masukkan sesuai ukuran keramik yang ingin kita buat. Saya akan membuat keramik dengan ukuran 60 x 60. Jadi saya tinggal tulis di sini 600. Jadi nanti polanya membentuk persegi dengan ukuran 60 x 60 cm. Jika sudah, kita klik objeknya atau klik heads, klik denahnya, kita klik lagi, agak rumit untuk meng-hatch bagian denahnya. Kita matikan saja asosiatifnya seperti ini. Dan hasil hatchnya seperti ini. Apabila teman-teman mendapati hatchnya itu terpisah seperti ini,
teman-teman bisa gunakan trik yaitu H enter, enter, kemudian di sini ada option, teman-teman bisa klik create spotted head sehingga warna birunya ini hilang, kotak warna birunya ini hilang. Create spotted heads, jadi nanti hasil heads teman-teman itu akan menjadi satu seperti ini. Baik, seperti langkah tadi, kita klik objeknya, kita ubah ke layer keramik. Oke, dan kita lanjutkan ke H enter, kemudian klik untuk di bagian terasnya, kemudian enter. Kita Max Pro dengan cara MA, kemudian enter, klik dan klik lagi. Untuk bagian ruangannya sudah selesai untuk keramiknya. Kemudian kita akan membuat keramik lantai di kamar mandi. Seperti biasa, kita freeze terlebih dahulu kloset dan zinnya, kloset dan floor drain serta shower setnya kita freeze, kemudian kita H enter, kita head, klik ruangan kamar mandinya, kemudian kita ubah ukurannya dengan, di sini saya menggunakan keramik dengan ukuran 25 cm x 25 cm, jadi saya memasukkan angkanya yaitu 250, yang artinya 250 mili x 250 mili, sama halnya dengan 25 cm x 25 cm. Setelah itu saya ingin sudutnya itu 45 derajat, jadi hasil keramiknya itu jadi diagonal seperti ini. Untuk pemasangan keramik yang diagonal seperti ini. Dan apabila sudah, kita klik enter. Dan langkah berikutnya kita rapikan denahnya. Klik previewsnya seperti ini. Dan kita akan menghapus heads-nya. Untuk menghapus heads ini agak sulit, jadi teman-teman bisa explode saja, bisa pecah saja heads itunya. Untuk heads keramiknya bisa dipecah saja dengan cara X enter, kemudian kita potong satu persatu dengan cara TR enter, enter. Kita rapikan sehingga tidak ada garis di dalam furniturnya. Kita hapus garis-garis yang ada di dalam furnitur, ketik TR kemudian enter, klik objeknya dan enter, kemudian klik yang ingin dihapus. Sama juga dengan sini. TR enter, enter, klik garis-garis yang tidak diinginkan, kita rapikan denahnya dan enter, TR enter, enter, kita hapus garis-garis yang kita perlukan. TR enter, enter, kemudian klik seleksi garis yang tidak diperlukan, kemudian hapus, enter, 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 kan penghapusannya.
aja. Nah, CTRL enter, seleksi objeknya, kemudian enter. Di file juga sama, CTRL enter, enter. CTRL enter, enter, klik. Kita rapikan secara manual saja agar hasilnya. Di sini saya ingin posisi floor braille-nya itu diagonal, saya rotasi ke 45 derajat, kemudian saya pindah ke sini. Oke, setelah itu lanjut ke proses perapian, dan oke, tidak terlalu memakan banyak waktu untuk menghapus satu persatu heads-nya. Jadi seperti itu cara membuat keramiknya. Oke, dan kita preview lagi, klik 2 kali, dan oke, denahnya pun hampir selesai. Baik, mungkin sekian dulu video tutorial yang saya berikan. Untuk video berikutnya saya akan membuat notifikasi pemberian nama pada denah dan pemberian nama pada as, yang tentunya itu akan menjadi bagian finishing dari pembelajaran AutoCAD yang saya buat. Mungkin itu saja, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran pembuatan denah di AutoCAD. Untuk kekurangan-kekurangan di video saya mohon maaf sekali, dan saya nantikan komentar-komentar teman-teman atau kritik dan saran, dan yang akan saya terima dengan senang hati. Dan saya akhiri, apabila ada kata-kata kurang berkenan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua dan selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.